Ya. Bacaan yang sudah kita baca surat An-Nisa 34 sampai 39 ini yang baiknya kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah mengampuni kesalahan kita dalam membaca Al-Qur'an. Apakah mungkin orang yang baca Al-Quran salah? Sangat mungkin. Apakah mungkin kita menghindari tidak salah baca Quran? Sangat mungkin. Bagaimana caranya supaya kita tidak salah baca Quran, Bu? Tong maca. Nute maca matarawah salah, punya. Nu baca pasti ada salahnya. Sehebat apapun. Karena yang paling benar, yang tidak akan pernah salah membaca Al-Quran itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikira para sahabat benar semua? Belum tentu, ya, ya, belum tentu. Ada yang sesuai kemampuan masing-masing. Termasuk, nah, dalam hal membaca ada sampai terbagi jadi beberapa jenis kiroat. Ada yang waduha, ada yang waduhe. Kan itu kombinasi semacam itu. Tapi bukan berarti kesalahan. Itulah yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh masing-masing setelah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi. Kita yang mana? Nah, kita ini yang paling banyak salahnya membaca Al-Qur'an. Sudah mah membaca Al-Quran, Al-Quran ngerti, terus macana oge salah, terus males deh ibunya, terus jarang-jarang, terus naon maca Quran teh minang teh lamun pas geraan paeh punya eta oge Yasin wungkul dibawa ka kuburan punya ari keur teu kitu mah poho ya naudzubillah. Nah, padahal Al-Quran itu disebut Al-Quran karena bacaan harian, dibacanya tiap hari. Makanya kita bertekad untuk membacanya tiap hari. Jinten ngajinya unggal dinten, lain jinlong. Ngajina belang beton. Nah, baik. Jadi hari ini yang kita baca surat An-Nisa ayat 34 sampai 39, kita berharap yang baiknya diterima sebagai amal soleh dan yang salahnya diampuni. Hanya itulah harapan kita, Bu, ya. Tehayang dipuji kubatur, komo diledek, mabunya dipuji tehayang komo diledek. Lamun dipuji ibu ulah pangambungna mancung, terus lamun diledek ulah jadi kempes dan geus kempes ti baheula, ya. Baik, yuk kita lihat dari yang sudah kita baca ini, kita lihat dan kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi amal yang soleh yang berbawa barokah dan thayyibah kepada kita semua. Wilujeng bergabung orang Cirebon, ya, Bu Irin bersama keluarga semuanya wilujeng guguran siam kapunten samudaya kalepatan, ya. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita semua berada dalam keadaan minal aidin wal faizin, ya, dari yang kembali dan kepada yang menang. Insya Allah kita dalam keadaan siap untuk kembali berkiprah di bulan baru, bulan Syawal. Alhamdulillah ketinggalin sama wajah-wajah ibu can tamat bulan Syawalnya, can tamat saum Syawal. Ya can tamat tak kakara sabaraha, Bu. Karena poe kagenepnya ayeuna. Ya. Poe kagenep berarti saum Syawal lamun anu langsung mulai dari tanggal 2 baru 5 hari. Jadi lamun ayeuna ge somong abdi mah tos saum Syawal eta teh belegug ka cida punya. Nah, can tamat da genep poe punya saum Syawal. Bagaimana kalau yang belum? Nah, ya, mari kita sama-sama belajar bahwa ketika bulan Syawal, yang namanya saum Syawal, yang pertama tidak boleh digabung dengan qada atau saum fardu yang berupa qada ataupun berupa nazar, ya, tidak boleh. Jadi namun yang wajib laksanakan, ya. Kemudian yang kedua,
boleh saum Syawal sekalian Senin Kemis. Boleh niatnya gabungkan. Niat saya Senin Kemis sekalian saum Syawal. Boleh ya. Boleh. Itu dilarang. Lu dilarang mah tadi saum Syawal bersama dengan qada. Pertanyaannya, apakah qada dulu apa Syawal dulu? Syawal dulu, karena qada mah boleh di bulan yang lain. Ya. Karena di bulan Syawal hanya boleh saum Syawal hanya boleh di bulan Syawal. Kecuali kalau ibu kuat, silakan. Jadi qada itu boleh di bulan-bulan yang lain. Yang tidak boleh qada hanya di bulan Ramadan. Ya, Ramadan mudah-mudahan itu menang punya. Dan tidak boleh qada itu di hari-hari yang diharamkan. Ya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Jadi hanya 4 hari ditambah bulan Ramadan yang tidak boleh qada. Boleh sampai Ramadan berikutnya. Jadi santai teman qada. Tapi sahur ibu teh kan fardu lebih wajib, silahkan. Tetapi jangan digabung dengan saum sunnah Syawal. Jadi saum sunnah Syawal boleh sambil Senin. Boleh juga saum sunnah Syawal dengan saum ayyamul bid atau saum pertengahan. Nah, berapa banyaknya saum Syawal yang disunahkan disebutnya 6 hari di bulan Syawal. Orang yang menamatkan saum Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa seolah-olah setahun terus-terusan puasa. Hitung-hitungan gampangnya, bulan Ramadan selama 1 bulan. Kalau dihitung 1 bulan itu 30 hari umpamanya, ya, maka kalikan 10 pahala bulan Ramadan, maka 300 hari puasa. Ya. 10 kali 30. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Saum Syawal, namun di bulan Syawal sama dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan 10 pahala. Berarti 10 kali 6, 60. 300 tambah 60, 360. Jadi seolah-olah puasa itu selama 1 tahun. Wallahu a'lam. Tamat cara berhitung. Lain KPU nunghitung nabu. Ya. Kurang nunghitung. Ya. Bisit minjem kasih rekap nggak ditambahan. Ya. Baik Bapak Ibu. Hari ini kita yang sedang saum mudah-mudahan niatkan saum sunnah Senin sekaligus sunnah Syawal. Bagi yang sudah niat qada silahkan lanjutkan. Bagi yang belum niat saum, nah ini istimewanya. Kalau saum qada atau saum wajib atau mengganti yang bolong-bolong puasa itu wajib niatnya sebelum fajar. Wajib. Kalau sebelum fajar belum niat itu tidak sah qadanya. Kumaha saum sunnah. Kalau saum sunnah mah boleh niatnya sekarang sampai dengan nanti sebelum zuhur. Asal belum nyicip dulu tempe goreng, tahu goreng, martabak belum nyicip atau balendrang. Jangan setelah nyicip balik saum itu bisa. Ya. Harus sebelum memasukkan makanan tapi belum niat. Niatnya yang boleh. Saumnya tetap harus dari tadi, Bu ya. Bagaimana kalau ibu sudah niat saum qada, niat saum qada, saum wajib kan Bu ya. Kemudian tiba-tiba datang ke rumah ayah cikopi minum aja. Poho hilap lupa. Lanjutkan saumnya, itu batal. Bagernya Allahumanya ya. Tapi ulah ngahajakeun nyin poho. Siga ibu lamun rek mayar hutang. Lamun papangi jeung anu mere hutang sok lat poho gitu beda Bu ya. Aya teh jelema nu kitu Bu. Loba mun papangi jeung nu rek nagih hutang sok ngomong teh aduh hilap manawi teh kan gitu nya. Yuk kita berbahagia, ulangi kita bahagianya ungkapkan dengan hati yang terdalam. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula nyunkeun rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
dari ilmu yang bermanfaat, dari pemahaman yang benar, maka kita mudah-mudahan istiqamah dan mengamalkannya secara berjamaah. Mengapa perlu istiqomah dan berjamaah dan perlu bahagia? Karena Al-Quran adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain sebagai sumber bahagia. Dan Al-Quranlah yang disebut sebagai jalan yang istiqomah. Untuk mencapai jalan yang istiqomah tidak kita harus berjamaah. Tak akan bisa bahagia tanpa istiqomah, tak akan bisa istiqomah tanpa berjamaah. Jadi bahagia istiqomah berjamaah. Bahagia hatena secara keimanan, istiqomah melalui pendekatan-pendekatan penguatan batin, kemudian berjamaah melalui prakteknya. Ya, keimanan disertai dengan amal yang baik, ditambah dengan membaca Al-Quran, memanfaatkan kesempatan memperoleh ilmu, maka terpadulah iman, ilmu, amal dalam satu kesatuan. Itulah yang namanya istiqomah. Apakah ada iman yang tanpa ilmu? Ada. Apakah ada iman yang tanpa amal? Ada. Apakah ada ilmu yang tanpa amal? Ada. Apakah ada amal yang tanpa ilmu? Ada. Kalau Islam tidak bisa dipisahkan tiga-tiganya. Iman, ilmu, amal harus dalam satu kesatuan. Ketika kita akan makan, ngambil makanan, iman kita yakin makanan ini dari Allah, mulut kita ciptaan Allah, tangan kita yang menggerakkan Allah, dan selera itu datangnya dari Allah. Maka secara keilmuan, iman itu disertakan makannya dengan tangan kanan sebagai ilmu dari Rasulullah akan mendapatkan barokah, dan sebelum dimakan disunahkan pegang dengan ujung-ujung jari karena di sini ada enzim untuk dijadikan sebagai penguat, setelahnya dimakan nanti akan hancur sempurna. Nah, gitu Bu ya. Ini menurut penelitian enzim di ujung-ujung jari setelahnya dimasukin makanan dia akan sempurna pencernaannya. Jadi Bapak Ibu yang masih sampai dengan saat ini biasa makan pakai sendok, apalagi pakai cumpit, hentikanlah, makanlah pakai tangan. Ya itu namanya ilmu, Bu ya. Ilmu pakai tangan. Apa kuah nasa etik, nasi ngoba bisa pakai tangan. Ya, mungkin kuahnya disuruput di akhirnya atau di awal kuahnya beakeun heula kakara sanggupna paneri. Ya, gitu ya. Lamun hese Ibu dahar kuahna kakuringkeun kirimkeun Bu kayak dicoba carana ya. Alhamdulillah. Macara ngirim hese pakai rantang ya, anterkeun supaya barokah, supaya sehat ya. Macara nganterkeun anak eueuh tanagana teu kuat make gosen atau GoFood gampang. Tok loba alasan hirup punya nu hese mah lamun loba alasan. Komo mun eueuh niat ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita imannya kuat, ilmunya ada, ketika kita mau makan sesuatu, maka tancapkan ke dalam hati bahwa saya sedang mengamalkan sunnah Kangjeng Nabi. Baca sholawat sebelum ngahuap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah barokah dunia akhir. Gitunya Bu. Maha cenang ke di akhiratna lamun urang maca sholawat Kangjeng Nabi nu bakal ngadu aya kadarieu lain tahu burak Bu ieu mah Kangjeng Nabi ngagupayan ka urang sadaya di poe kiamat anu disebat syafaat. Kenapa? Karena orang itu sering menyebut namanya, bersolawat kepadanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iman, ilmu dan amal akan membuat kita istiqomah dan kita akan berbahagia. Adakah manusia yang tanpa iman tapi pakai ilmu? Nah, punya amal banyak? Ada. Itulah yang namanya kafir. Ilmu ada, amal ada, tapi tidak pakai iman, namanya kafir.
Orang kafir ada 3 disebutkan golongannya. Yang pertama syobiin, yang kedua magdub, yang ketiga dolin. Ya. Aduh, Syobiin adalah yang sama sekali belum pernah mendapatkan ilmu apapun. Belegu alias buta huruf. Itulah yang namanya syobiin. Urang mana yang syobiin? Tukang ngangon domba, urang Hijaz alias urang Arab Badui. Mereka bukan magdub, mereka bukan dolin, mereka adalah syobiin. Mereka tidak pernah mendengar namanya Yahudi, tidak pernah mendengar namanya Nasrani. Yang mereka tahu ngangon domba, mencetan susu ontak. Nah, itu ya namanya syobiin. Alhamdulillah. Kemudian Mang Sobiin ini nanti begitu datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam, maka yang Mang Sobiin ini kemudian masuk Islam, dan yang tidak masuk Islam disebut jahiliyah. Nah, yang masuk Islam Mang Sobiin orang Arab Quraisy dan Arab Badui itu kemudian masuk Islam dan menjadi Muslim. Sisanya disebut jahiliyah. Nah, orang yang bodoh, sudah datang yang memintakan tapi dia tidak mau. Persis seperti orang bu, namun ayah ngajak pinter, anggar baralegu. Ayah ngajak ikhtiar, sing kuat, tenaga, punya kompetensi, punya kapabilitas, malah tetap resep ngantri sembako. Karena apa? Pemimpinnya resep ngantri ke jalma, karena pemimpinnya di modalan ku oligarki. Pemimpinnya di modalanku kapitalis supaya ngajajah rakyat dengan cara mereka jejak rakyat, naikkan pajak, ujung-ujungnya rakyat disita baris ngadaguan sembako. Padahal itu laknatullah bagi pemimpin yang senang membariskan rakyat untuk menjadikannya objek bagi kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah segera membalasnya dan menggantikan dengan yang lain. Kudu nafsu bu menurut itu mah. Sebab naon Allah tidak mengajarkan begitu, Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu. Memberi kepada rakyat itu harus dengan kailnya, bukan dengan kejoknya atau dengan sembakonya. Kumaha cenah mun ayeuna mah kitu. Saat ini si Magdub dan si Dolin merongrong umat Islam supaya umat Islam lemah, kemudian nanti mampu di kotak-atik untuk siapa si Magdub dan si Dolin ini? Si Magdub adalah orang yang menurut pengakuannya ada iman, mengaku Tuhannya Allah, dia mengaku banyak ilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkan. Itulah Yahudi dan konco-koncoknya yang sekarang diwakili dengan Israel. Dia tahu bahwa kasih sayang itu adalah bagian dari keimanan. Dia tahu bahwa semua manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa semuanya manusia dari Nabi Adam alaihissalam, dan dia mengakui Nabi dan Rasul, dan yang paling dia agungkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dia karena kemagdubannya, karena dia merasa merasa punya ilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka dilaknat Allah, dimurkai Allah. Maka dalam Al-Fatihah disebutnya magdubi alaihim. Itulah laknatullah alaih Yahudi, bangsa-bangsa Israel yang tidak beriman. Sekali lagi, bangsa Israel yang tidak beriman. Apakah Bani Israel ada yang beriman? Para nabi semuanya selain Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, semuanya adalah turunan dari Israel. Siapa itu Israel? Israel itu adalah Nabi Yakub yang punya anak 12 dari 4 istri, 6 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, 4 dari 2 pembantunya. Siapa istri pertamanya, Bu? Namanya Liah alias Lea, lembung cek kurang barat. Istri kedua namanya Rahel. Rahel adalah ibunya Nabi Yusuf dan Nabi dan Bunyamin. Itulah istri mudanya dari Yakub, Nabi Yakub. Rahel ini adalah adik kandung dari Liah, anak dari Raja Laban. Nah, Raja nang Laban, Bu. Jadi lamun ayat Laban. Laban teh artinya naon, Bu? Namun kayak dibagi ibu di Mekah dari Jumat ke umroh, waktu haji, laban artinya susu segar, mun di urang mah KPBS laban punya laban.
Tapi lamun ibu disebut laban kabir, hati-hati eta mah susu gede maksudna. Kabir teh gede bunya. Lamun maranehna ting harewas kitu, laban kabir. Maksudna teh lain susu onta kita mampu maksudnya mah garade susu gitu nyebutnya susu nu mana teuing pokona mah kumadinya lah terserah Pak Ahmad mau menafsirkan yang mana ya baik jadi yang namanya maghdub itu berilmu ngaku beriman tapi tidak beramal tetapi milih-milih yang sesuai dengan otaknya mereka. Ujung-ujungnya si Maghdub ini membunuh para nabi dan rasul. Termasuk yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Karena tidak sependapat dengan mereka. Padahal mereka sama-sama keturunan dari Bani Israil. Baik Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga adalah yang disebut dolin. Siapa itu si dolin? Dolin itu ngaku beriman. Tuhannya Allah. Ya. Kemudian dia beribadah aja terus. Tanpa banyak berpikir, temake ilmu, beribadah temake ilmu. Ujung-ujungnya nganggap Allah punya anak. Ujung-ujungnya nganggap Allah punya istri. Sehingga muncullah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, Bunda Maria. Itulah yang namanya dolin dalam Al-Fatihah. Itulah yang mereka adalah Nasrani. Perlu dijelaskan karena apa? Jangan sampai kita tidak tahu apa itu Nasrani, apa itu Yahudi, dan apa itu Mustaqim alias Muslim. Dan apa itu yang namanya Sobiin. Sobiin ingat kaum-kaum yang tidak sampai kepadanya Injil, Taurat, dan Zabur, tidak pernah membaca, buta huruf. Tetapi ketika datang Kangjeng Nabi, mereka sebagian masuk Islam dan kemudian jadi orang Muslim. Salah satu orang yang sobiin yang terkenal namanya siapa Bu? Bilal bin Rabah al-Habsi. Gitu ya. Kemudian siapa Bu lagi yang sobiin? Ada yang ngasuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Halimatus Syakdirah bersama keluarganya. Siti Halimah mencek urang. Jadi golongan teh Arab Badui, ai Badui teh kampung. Di urang oge aya urang Badui, ngaranna urang kampung, urang gunung ya. Abdi oge turunan gunung ya, tapi gunungna rada leutik. Nah, berikutnya adalah orang yang sobiin tadi masuk Islam, yang tidak masuk Islam tetap berlagu. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya apakah yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu Kristen atau Yahudi? Bukan. Mereka adalah sobiin yang tidak pernah mau mendapatkan ilmu baik dari ilmunya Nasrani ataupun Yahudi, baik dari Taurat, dari Injil ataupun dari Zabur. Jadi Abu Jahal tokoh dari orang-orang yang tidak memiliki kesempatan belajar secara keilmuan Nasrani dan Yahudi. Kemudian begitu datang Kangjeng Nabi, di antara abu-abu tersebut ada yang kemudian menjadi sahabat Kangjeng Nabi, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Kemudian ada Sayyidina Utsman dan seterusnya dan seterusnya. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani. Adapun istri Kangjeng Nabi namanya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu sering belajar kepada pamannya. Siapa pamannya Siti Khadijah, Bu? Waraqah bin Naufal. Waraqah ini ternyata dia adalah orang pendeta Nasrani. Pamannya Siti Khadijah. Ya. Kemudian Siti Khadijah mendapatkan ilmu dari pamannya ini, ilmu cara mengetahui bagaimana perilaku malaikat Jibril, bagaimana perilaku calon nabi, sehingga beliau sejak awal tertarik kepada Kangjeng Nabi. Beliau merasanya inilah laki-laki ideal sepanjang masa yang akan menjadi suamiku sekaligus juga pemimpinku, imamku, dan menjadi imam bagi seluruh manusia di alam dunia sampai ke alam akhirat.
Dia pilih Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suami, dan begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, beliaulah perempuan pertama yang menganut agama Islam di saat Rasul menerima wahyu. Masya Allah. Dan beliaulah ibu-ibu, bapak-bapak nanti akan bertemu. Ibu-ibu akan bertemu dengan Siti Khadijah. Amin. Yang keras Bu, aminnya. Temunya dengan Siti Khadijah. Tapi ayeuna jarang jelema nu daek di berenganan Siti Khadijah. Sebab apa? Sebab sok diledek orang-orang lain. Samaranya Khadijah. Sampai-sampai nu ngaranna Khadijah ge diganti jadi Hatijah. Ya. Kenapa? Direndahkan, dilecehkan oleh siapa? Oleh si Maghdub dan si Dhalin. Ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Tapi kalau orang muslim, muslimah yang namanya Rahel, yang namanya Maryam, yang namanya Liah itu banyak dan dianggap sebagai orang-orang bangsawan, ningrat. Ya, gitu Bu ya. Di orang kalau namanya Khadijah tuh biasanya dipanggilnya Ceuho, ya, alias Bieha gitu ya. Eha naon? Eha Julaiha eta mas istilah Kangjeng Nabi Yusuf. Namun uho Khadijah. Nah, eta mah isti Kangjeng Nabi. Amin. Ari Ibu Khadijah apa Julaiha, apa Rahel, apa Maryam, apa Liah? Nah, apa Hindun? Kenapa? Karena itu semua kalau ante namanya dari sana. Ante di abdi mah ijem, tiem, gitu ya. Eta pasti aya urusan-urusan diri. Mang Ijem sebenarnya ijahat ya Bu. Kan sebab kaum penjajah senangnya melecehkan, iem teng kan gitu ya. Baik. Jadi kita ini ketika hidup pasti akan mengalami melihat ada 4 kemungkinan. Pertama, orang yang istiqomah. Itulah yang namanya bahagia, berjamaah, pakai ilmu, amal banyak, dan juga dia selalu mengharap ridho Allah penuh keimanan. Ada yang namanya maghdub, dia sombong terhadap apa yang dijadikan keunggulan ilmunya, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Apakah ada yang begini? Banyak. Ya, akeh. Kemudian yang namanya orang beramal aja nggak pakai ilmu, pokoknya memilu wae kumaha juragan wae aya oge model gitu. Coba begitu oge Bu. Kemudian ada juga yang pokoknya saya mah tergantung usum. Usum ka masjid, usum ka gereja, usum ka pura, usum ka kuil. Nu penting aya angpau. Aya gitu? Aya. Alhamdulillah. Ya. Batuknya ini batuk Idul Fitri Bu biasa. Banyakan makam puyem ketan. Ya. Karena badannya tidak sehat. Tadinya jarang makan siang-siang, tiba-tiba akhirnya kokoan. Jadi gering gitu Bu. Kita dosa Bu ya. Dosa itu bisa mengendalikan diri ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjut terjemahnya dari ayat ke-34 surat An-Nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain wanita. Bapak Ibu sadar nggak sekarang bahwa laki-laki lebih dari wanita? Banyak yang tidak sadar. Tapi kita menyadari bahwa laki-laki lebih panjang tibatan wanita. Paling penting mah eta Bu. Jadi kudu jelas Bapak Ibu lamun boga anak teh awewe atau lalaki ulah nepi ka teh jelas semampai ya, melambai. Nanti Ibu istilahnya kamar itu masuk melambai itu naon Bu? Eta banceuy nanti Ibu ya. Homring. Jadi dunia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah, makhluk itu yang namanya manusia cuma 2 jenis, laki dan perempuan, wanita dan laki-laki. Ditakdirkan oleh Allah, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Sampai-sampai ketika ada bagi waris, laki-laki itu 2 bagian dari wanita. Itu menurut Al-Quran.
Tapi jangan lupa, ketika sudah ditetapkan seperti itu oleh Allah, banyak keluarga-keluarga muslim, terutama yang belajarnya kepada orang-orang yang maghdub dan dolin, menganggap bahwa itu tidak adil. Ngeswe sarua-sarua anak emak, sarua-sarua anak abah, ratakan warisan, nuk itu teh kafir asli. Ya. Siapa yang melakukan itu? Syiah diantaranya. Ya. Kemudian ada kelompok-kelompok lain yang memang sengaja mengacaukan ajaran Al-Quran untuk atas nama kemanusiaan. Lalaki anak abah, awewe anak abah, nggak sesuai sarwakeun. Nah, pada saat itulah kafir ada dalam diri. Apakah Bapak Ibu termasuk yang begitu? Segera bertobat. Ya. Jadi disebutkan di sini, dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, itulah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Ya. Ini Bapak Ibu, ayeuna mah keur usum awewe lamun salakina keur eueuh, siga kuda kaluar ti gedogan. Liar kayak itu kali bari jeung ngumbar omongan. Kaleresan pun lanceuk teu aya di WA grup atuh ngaranna lalaki hidung pesek darah tanggunya kaleresan atunya cara biar teu aya pilih tiris abdi nyanak simut. Ya gitu punya. Aya gitu, Bu. Aya ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau perempuan ditinggal di rumah, jangan lupa, jangan undang laki-laki lain, baik itu Hansip, Wanra, TNI ataupun yang lain, untuk menjaga Bapak dan Ibu. Demikian juga suami, kalau pergi-pergi, jangan nitipkan istrinya kepada laki-laki lain, termasuk kepada supir, kepada satpam, kepada Hansip dan tentara, apalagi kepada jenderal. Nanti beak Bu di galaksa ya. Aya gitu buktina, aya baum dan aya pejabat istrina nya istrina di PHP-keun ka supirna. Pasti rismen tadi pencetan tungtungna anakan ti supirna. Nah, aya gitu Bu. Aya. Lamun teu aya, kuring boga bukti-buktina gampang Bu ngabuktikeunana. Ya. Karena kita berusaha setiap ada ayat Al-Quran, saya coba cari, ternyata relevansinya dengan saat ini ada. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya tidak ada satu ayat pun dari ayat Al-Quran yang tidak berlaku saat ini. Semuanya tetap berlaku. Kecuali sudah dinanseh oleh Al-Quran sendiri atau sudah direvisi oleh Al-Quran sendiri. Jadi kalau disebut tadi, lalaki nupi hapekeun pamajikan anak kalalaki, sejen loba. Awewe anu lalakina ini kemudian dia meminta perlindungan kepada laki-laki lain, oge seueur. Ya. Laki-laki yang ketika pergi kemudian merasa bahwa istrinya sudah aman di rumah sehingga dia sare jeung awewe sejen sebab istrina magis anu jaga di rumah moal ngintip eta oge loba. Ya, Kang Ahmad kan punya buktinya Pak, daftar peserta yang dulu sempat mengadukan suaminya. Jadi saya itu Bu biasa dilaporin oleh istri-istrinya tentang kelakuan suaminya. Tapi jangan lupa ada juga suami yang cerewet lapor tentang istrinya. Ya. Padahal suami mah nggak usah cerewet, gampang begitu istrinya selingkuh, istrinya zina, hampura, cerai, beres. Sebab naon dituluykeun oge moal beres. Tapi di urang mah ilmu nate naon karunya ka anak pamajikan. Karunya ka keturunan tungtungna naon awet rajet nya punya awet rajet teh naon Bu, rumah tangga jeung manehna nu geus sakitu lilana eta teh awet rajet Bu. Terus insyaallah Bu Ijam teh apal tapi lamun ditah nyanyi leuwih apal ti Bu Adam nya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusudnya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Maksudnya disebut nusud besok nurus tunjung Bu. Lamun salaki keur eueuh sok itulah nya. Kali itu ka dieu ngumbar diri, ngumbar aurat, bobolekakan salaki keur eueuh. Malah ujung-ujungna mah sok nampihan lalaki sejen. Lain gitu Bu.
Hara terang ngampihan ngan manehna init duaan jeung lalaki sejen. Nah kira-kira aya awewe nu teu kitu Bu? Aya teu lamun lalakina ini awewe teh cicing di imah Bu? Aya teu? Tunjukkeun ka kuring mun aya ayeuna zaman kiwari, sorry ya. Paling teu manehna ngaWA, alhamdulillah. Neng ka mana itu? Suamina geuningan nganggo mobil. Mun ngancet mah ada dinas ka itu. Itu teh ngumbar air. Itu kudu beja-beja. Ya. Kemana carogena aya di hatiku, beres itu Bu. Kemana suaminya Bu? Ada di hatiku. Ya. Jadi itu liburena artis unggul Bu. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi maksudnya lamun sampai zina, tidak sampai berbuat zina, baru ya gitulah SMS-an, WA-an, selingkuhan, ya, reunian. Tapi terlebih ke zina, maka hampura cek ayat ini. Beritanya begitu. Jangan susahkan mereka. Artinya jangan bebani mereka dengan hal-hal yang tidak bisa. Malah lupa suka ke manehna, lalaki itu suka ke manehna, namahan pamajikan, benar. Nah. Mending ada dulu mama tadi. Kunaon teteh? Oh iya mah Kak, bapak-bapak neng lain ka budaknya. Jadi lamun salaki boga pamajikan toloh heor sok loba nanti ngampihan salaki batur atau sok loba gaul jeung salaki batur cerai lamun manehna geus teu bisa diurus. Tapi lamun masih kena bisa diurus, bapak teh suka ka manehna tambahan pamajikan. Ya, gitu. Supaya naon? Supaya manehna teh jadi bageur. Da lamun geus aya pamajikan nu ora mah biasana mah nu kolot teh sok balageur. Leres Bu Agus gitu. Itu cerita pengalaman. Leres Bu Adang gitu. Awewe teh sok leuwih nyaah ka lalaki lamun si lalaki eta geus mimiti melong anu geulis nu sejen. Nah, sok linya akang teh hoyong naon atuh, aang teh hoyong naon atuh, kapan abdi ge aya kene kecuali mun abdi geus maot, kan gitunya. Sok enak gitu, Bu. Ayeuna teh materi halal bihalal teh yang paling penting itu. Karena tidak sedikit jelema burber ka itu ka dieu lain neangan silaturahim tapi nyieun dosa di mana-mana. Kudu ditepikeun Bapak Ibu. Nyieun dosa. Tu baheula urut kabogohna papanggih pagabruk-gabruk deui patwal toel deui silih pelong deui silih pencerong deui keun wae atuh cenah kapan kapungkur kan gitunya CLBK cinta lama belum kelar sin kuring kalesan sok mineng nyaksian kitu malah teu saeutik nu terus jadi boga anak ya ya di mana teh Bu di dunia Bu, di alam barzah eueuh. Di alam kubur eueuh, di film siksa kubur ge cenah eueuh. Nu mayit bebubuhan deui eueuh Bu. Terus jeung kuring ge can nonton. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi penegasan dari ayat ini bahwa yang namanya manusia yang kemarin sudah diceritakan asalnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian beranak pinak banyak kemudian diatur bagaimana cara nikah, bagaimana cara berhubungan, bagaimana cara berjual beli, bagaimana kalau ada waris, bagaimana kalau ada yang mati, bagaimana cara membagi waris, bagaimana cara berinteraksi kalau seandainya ada yang papaseaan. Kemudian di ayat berikutnya ini disebutkan bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan. Jadi lamun di keluarga ayat perempuan lebih dominan, moal beres. Lamun di negara ada perempuan lebih dominan, moal beres. Lamun di masyarakat ayat perempuan lebih dominan, moal beres. Kenapa gitu? Allah yang menetapkan. Lamun loba awewe nu sok popolotot, komode kemudian sok cuk jaling kakak itu kan dia, pasti di masyarakat moal beres. Kudu nama andalemi kalem, ya, mengedepankan akhlak dan etika lain mengharapkan sumut jeung bujur gitu punya ini gitu Bu ayah gitu kudu dibahas Bu mengpengkeun ngaji urang urang kaasup anu kitu atawa henteu ya. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maksudnya antara suami dan istri maka kirimlah seorang hakim
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jadi kudu ada juru damai. Hakim itu juru damai. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi tidak boleh ngumbar di televisi, tidak boleh ngumbar kepada wartawan, apalagi tidak boleh ada di update status WA. Saya ribut sama suamiku. Suamiku sudah 2 hari tidak pulang-pulang. Temenang kata Bu. Ya,